seperti-Mu. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita datang malam hari ini. Kita mohon Tuhan kiranya berkenan menyapa kita dengan firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur, terima kasih banyak ya Tuhan. Karena sungguh Tuhan baik dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Malam hari ini kami bersyukur kami boleh datang menyampaikan doa-doa kami di hadapan-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, biarlah waktu kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam hidup kami, dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur saudara, malam hari ini kita bersama-sama berkumpul, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan dan berdoa. Saya selalu terkesan ketika melihat gereja yang berdoa. Gereja tidak maju dengan berlari, tetapi dengan bertelut di hadapan Tuhan. Berdoa di hadapan Tuhan. Kita berdoa kiranya gereja terus ya, makin banyak juga saudara-saudara kita yang juga boleh ikut berdoa bersama-sama. Saudara, malam hari ini tema kita masih dalam bulan Agustus. Saudara ikut lomba makan kerupuk? Ini kayaknya lombanya makan yang lain begitu ya saudara ya. Kita bicara 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Tetapi pertanyaannya, apakah benar-benar kemerdekaan itu sudah menjadi bagian kehidupan kita? Secara khusus kemerdekaan yang spiritual, secara rohani. Mungkin saudara juga mendengar banyak khotbah belakangan tentang kemerdekaan. Dalam perenungan saya, ini pertanyaan yang saya coba tuliskan. Apakah aku benar-benar sudah merdeka secara rohani? Saya pikir sumbangsi terbesar kekristenan bagi bangsa ini adalah menghadirkan orang-orang yang mengalami anugerah Allah. Yang merdeka di dalam Tuhan. Dan kemudian akan menjadi berkat bagi bangsa ini. Bangsa kita gak kekurangan orang pintar saudara, benar? Kadang-kadang kalau saya banyak melayani di kampus-kampus, ada yang kuliah S1, S2, S3, wah gak mau kalah ya. Kenapa? Saya terus studi bang, oke. Saya bilang kamu mesti lebih rajin studi. Sekarang apa? S berapa? S3, jangan mau kalah, Samsung S25. Ya, Samsung aja sampai S25, kamu baru S1, lanjut lagi begitu ya. Tapi kemudian melihat kebobrokan, kemerosotan yang terjadi membuat kita sadar. Masalah utama bukan hanya kurang pintar. Tetapi apakah kepintaran itu benar-benar menjadi bagian yang dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Termasuk membangun bangsa. Jadi kalau kita mau membangun bangsa kita, mengisi kemerdekaan bangsa kita, maka gereja kiranya benar-benar membawa banyak orang mengalami perjumpaan dengan Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang bisa memerdekakan kita. Alkitab dengan jelas mengatakan untuk merdeka, saudara dan saya butuh Yesus. Coba lihat apa kata Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Mari kita baca 1-2 ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari apa? Dari kehidupan yang dibelenggu oleh dosa.
Hidup di dalam dosa digambarkan bukan hanya menikmati, melakukan, tetapi Alkitab menggunakan sebuah istilah. Dosa dipersonifikasi. Seperti seorang tuan yang sedang memperbudak. Makanya dalam teologinya Paulus khususnya dia mengatakan hamba dosa. Loh, emangnya dosa itu tuan ya? Dosa dipersonifikasi seperti seorang tuan yang sedang memperhamba. Dosa membelenggu, saudara. Jadi makin kita menikmati dosa, jangan heran itu membawa kita di dalam belenggu yang mungkin begitu sulit kita keluar dari dalamnya. Tapi masyarakat modern bilang, mana saya nggak terbelenggu, saya bebas. Tapi kalau saudara mau melihat kebebasan, kebebasan seperti apa? Saudara tahu cara menangkap monyet? Pernah lihat monyet? Jangan lihat sebelahnya ya. Pernah lihat monyet saudara ya? Di India katanya kalau mau nangkap monyet mereka bikin sebuah kotak. Dalam kotak itu terus dibuat lingkaran yang masuk tangannya monyet saudara ya. Dan nanti di dalam kotak itu ditaruhlah makanan kesukaannya monyet ya. Entah pisang, kacang begitu ya. Jadi kalau monyet masukkan tangan dia genggam. Dia tarik, gak bisa. Kenapa? Karena dia sedang menggenggam pisang atau kacang. Jadi cara terbaik adalah dia lepaskan, lalu dia free to go. Dia bebas pergi. Nah uniknya, ternyata besok paginya banyak monyet yang tertangkap dalam damai. Sedang menggenggam pisang atau kacang itu ya. Maaf saya nggak punya yang versi India ya. Ini monyet agak keren dia pakai HP saudara ya. Jadi gambaran ada yang bilang saya bebas. Tetapi jangan heran. Di dalam kebebasan itu apakah benar-benar kita melepaskan. Atau kita sedang menggenggam sesuatu. Tidak heran Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Dan bagaimana Yesus membebaskan kita. Apa yang dilakukan oleh Kristus. Maka kita mengetahui Allah menebus dan membebaskan manusia dari dosa. Melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Inilah satu-satunya jalan keselamatan kepada Allah. Dan kalau saudara lihat puncak karya Kristus. Ketika dia datang ke dalam dunia adalah di kayu salib. Dan kalau kita memperhatikan apa yang terjadi di kayu salib itu. This is the great exchange. Pertukaran yang besar. Saudara dan saya yang harusnya binasa. Tapi Kristus menyerahkan dirinya. Menggantikan kita. Kita yang harusnya binasa malah hidup. Kristus yang adalah kehidupan itu binasa. Maka ini terjadi pertukaran yang besar. Di salib itu saudara dan saya melihat betapa mengerikannya dosa. Serius harganya. Harus dibayar lunas. Tetapi di salib yang sama. Menunjukkan kasih Allah yang sungguh luar biasa. Tidak terukur. Jadi bagaimana kita bisa merdeka saudara. Karena karya Kristus di kayu salib. Karya yang membebaskan kita. Dan Yesus bayar harga yang sangat mahal. Untuk kemerdekaan kita. Untuk penebusan kita. Kalau kita banyak dengar kemerdekaan Indonesia dibayar dengan darah, dengan bambu runcing. Kemarin ada anak-anak, lucu juga ya anak kecil gitu, anak SD kali ya. Saya pas lagi lewat terus saya makan di satu restoran, lalu pas keluar terus anaknya sambil ngamen ya. Terus mereka ngobrol, kenapa bendera Indonesia merah putih? Merah itu berani. Putih itu kesepian. Maksudnya kesucian ya. Jadi akhirnya waktu mereka ngomong begitu ya. Saya lihat ada satu temannya, enggak bukan kesepian, kesucian. Enggak kesepian katanya begitu ya. Jadi dia menggambarkan bendera kita. Dan kenapa merah dan putih? Merah melambangkan darah yang tercurah. Dan putih melambangkan kesucian. Maka kurban Kristus di kayu salib. Itu kurban yang sangat mahal. Yesus menyelamatkan kita.
Yesus membebaskan kita dari belenggu dosa, sehingga kita bisa berkata, I am free. Jadi kemerdekaan kita, kemerdekaan yang dibawa oleh Kristus. Saudara dan saya tidak bisa mengusahakan kemerdekaan itu. Kristuslah yang memerdekakan kita. Kristuslah yang memberikan saudara dan saya hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. This is the new life. Nah sekarang pertanyaannya, setelah kita dimerdekakan dari dosa, what next? Jadi sampai situ kan banyak kita paham ya, wah Kristus memerdekakan kita. Puji Tuhan, haleluya, karyanya disalib genap, saya merdeka dari dosa. Lalu pertanyaannya, kemerdekaan yang sejati itu, apakah berarti saya bisa melakukan apa saja yang saya mau? Kalau kita punya konsep yang namanya merdeka, bebas itu berarti bisa melakukan semua yang kita mau. Apakah kita sungguh-sungguh bebas? Dalam perenungan saya akhirnya menyadari begini. Saudara, yang namanya kebebasan selalu ada batasnya. Coba pahami dulu sebentar ya. Coba kita ingat bersama-sama, kita ingat dalam hati kita. Semua yang namanya kebebasan selalu ada batasnya. Loh, saudara bilang kalau gitu gak bebas dong Pak. Desainnya Allah bebas. Tetapi ternyata kebebasan yang Allah desain pun adalah kebebasan yang ada batasnya. Satu waktu seorang adik dalam pelayanan kami, dia kos di Jakarta. Jadi waktu dia satu pelayanan dengan kami, seorang perempuan tinggal di Jakarta jauh dari orang tua, belum punya pacar, yang dia pelihara di kosan karena nggak boleh anabul. Jadi yang dia pelihara adalah ikan mas. Jadi ternyata dia beli akuarium kecil, terus kemudian ikan masnya tiap hari dia rawat gitu ya. Jadi dia kalau ketemu saya, Bapak Ibu ya, berapa kali kalau ke kantor, Kak Alex ikan mas saya. Jadi dia selalu cerita ikan masnya. Kak Alex ikan mas saya gitu ya. Terus kemudian dia tambah lagi, beli lagi beberapa ekor. Jadi akuariumnya kecil itu sudah banyak ikan mas di dalamnya. Sampai satu pagi saya ingat, tiba-tiba dia datang sama saya, dia bilang, Kak Alex. Saya bilang, kenapa? Tahu nggak Kak, tadi malam ikan mas saya bunuh diri. Kenapa saudara? Pagi-pagi dia menemukan 2 ekor ikan masnya sudah mati di atas karpet. Selagi dia tidur, ternyata 2 ekor yang keluar dari dalam akuarium dan ditemukan mati pagi itu di atas karpet. Saudara, kami coba membahas gitu ya, agak sedikit bercanda gitu ya. Apa ini 2 ekor ikan yang cintanya nggak disetujui keluarga, lalu mereka lompat berdua begitu ya. Tapi kemudian pagi itu kami menemukan ikan itu bebasnya di mana saudara? Di dalam air apa di luar air? Coba, ikan ini bebasnya di mana? Di dalam apa di luar? Di dalam air. Loh, lebih luas di luarnya kan? Airnya cuma segitu saudara. Itu bebas. Mungkin kalau dia ikan reformasi. Saya ikan reformasi, saya tidak butuh air. Maka dia lompat keluar dari air. Begitu dia keluar saudara dari air. Memang 5 menit pertama masih bla 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 gitu ya. Lalu nanti pelan-pelan. MPP, mati pelan-pelan. Saudara, hal ini menolong saya menghayati sebenarnya ada nggak sih kemerdekaan yang sungguh-sungguh merdeka? Ada nggak konsep itu di Alkitab? Karena makin kita pelajari ternyata kemerdekaan mutlak yang tidak ada batasnya itu pemikiran yang salah. Nggak ada kebebasan model begitu. Nah kita maju pelan-pelan ya. Emangnya kemerdekaannya kayak apa? Menarik sekali kalimat Rasul Paulus di dalam kitab Roma. Saya sengaja pilih bagian ini. Kalau saudara perhatikan, di dalam bagian ini dikatakan 2 macam perhambaan. Itu judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, saudara perhatikan sebentar.
ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Ayat 17 sampai ayat yang ke-18, Roma 6. Tetapi syukur kepada Allah, ini kalimat Paulus, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pelajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Nah, menarik nih kalimatnya. Dan menjadi hamba kebenaran. Loh, ternyata Alkitab bicara dari hamba sekarang jadi hamba lagi. Jadi ini kalau anak sekarang baca Alkitab, kena mental ya. Dari hamba jadi hamba lagi. Bukankah saya sudah dimerdekakan dari dosa? Harusnya saya bebas melakukan yang saya mau. Tetapi Paulus langsung mengatakan kamu yang telah merdeka dari dosa. Sekarang kamu hamba lagi. Coba lihat sebentar ayat 22. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi saudara, Alkitab ternyata memberikan kepada kita pemahaman di dalam dunia ini tidak ada kebebasan yang benar-benar bebas kalau kita mengertinya bebas melakukan apa saja yang kita mau. Tidak. Karena ternyata kita cuma punya dua kemungkinan. Kita bebas melakukan dosa namanya hamba dosa. Atau kita bebas melakukan kebenaran namanya hamba kebenaran. Dan ini bukan hanya teologianya Paulus. Petrus juga mengatakan kalimat yang mirip. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 16. 1, 2, ya. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai, katanya merdeka. Tapi sekarang hamba. Wow. Saudara, ini pilihan yang saudara dan saya harus buat di dalam dunia ini. Ketika kita berkata kita merdeka. Makanya saya kasih judul kemerdekaan sejati hamba dosa atau hamba kebenaran. Ini generasi GPS ya. Posisi sangat penting. Banyak saudara mungkin gak tahu jalan lagi karena tergantung GPS ya. Tapi kita pun harus memastikan GPS hidup rohani kita. Di mana kita? Saudara dan saya hamba dosa, berarti hidup di dalam dosa, bebas melakukan dosa. Atau kita di dalam Kristus dan itu berarti kita hamba kebenaran. Cuma dua pilihan ini saudara. Tapi sekali lagi katanya sudah merdeka kok jadi hamba lagi. Saudara ingat baik-baik. Dosa memperbudak, dosa memperhamba dan ujungnya binasa. Tapi kalau saudara ingat baik-baik, Kristus, dia bahkan menyerahkan dirinya, menggantikan saudara dan saya, supaya kita boleh bebas. Ada satu kalimat yang saya pikir perlu kita ingat. Yesus mati supaya kita bebas dari dosa, bukan supaya kita bisa berdosa dengan bebas. Jangan salah pikir ya. Wah, kalau saya sudah merdeka, Yesus mati. Apalagi kalau orang mengajarkan yang namanya hyper grace itu ya. Karena anugerah itu begitu luar biasa. Secara teologis dia tanya. Ini orang kalau mau main-main teologi gitu ya. Yesus mati untuk dosamu yang kapan? Yang dulu, yang sekarang atau yang akan datang? Oh, semuanya ya. Bayangkan kau belum bikin najas sudah pasti diampuni. Maka hiduplah seenaknya berdosa. Paulus bilang tidak. Roma 6 ayat 1. Sekali-kali tidak. Roma 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jadi kalau saudara dan saya sudah bebas. Sekarang kita bebas untuk menjadi hamba Allah. Bukan menikmati dosa yang membawa kita ke dalam kebinasaan. Tapi justru membawa kita kepada kehidupan.
Kadang kalau saya bandingkan, apa bedanya dosa sebagai tuanku? Dia hanya mematikan saya. Tapi ketika saya melihat Kristus sebagai Tuhanku, Dia Tuhan atas hidupku, aku hambanya. Ingat, Dia Tuhan yang mati bagi saudara dan saya. Beda nggak? Kalau saudara takut jadi hamba kebenaran, kok jadi hamba lagi Pak? Saya sudah diperhamba kok jadi hamba lagi. Tapi Tuhanmu kali ini, Dia Tuhan yang bayar mahal untuk kemerdekaanmu. Dia bayar dengan darahnya. Dosa bukan Tuhan yang baik, tetapi Kristus Tuhan yang benar-benar memberikan segalanya bagi kita. Mau gak jadi hambanya Tuhan? Harusnya sih kita bilang mau ya. Dia udah mati buat kita. Mau gak jadi hambanya dosa? Ya saya memang di situ dulu Pak. Manusia hidup dalam dosa. Jadi sekarang tugas kita adalah jadi hamba kebenaran, jadi garam, jadi terang di dalam dunia. Makanya saya katakan tadi, apa sih sumbangsi besar gereja bagi kemerdekaan bangsa kita? Yaitu pastikan Injil diberitakan di mimbar-mimbar. Banyak orang kembali kepada Kristus. Kemerdekaan sejati dialami dan itulah yang membawa saudara dan saya boleh berpikir untuk bangsa ini. Kalau orang dibelenggu dosa saudara, itu dosa itu prinsip dasarnya apa? Titiriri. Mati-matian untuk diri sendiri. Itu prinsip dosa. Tetapi waktu kita dimerdekakan dari dosa, kita bisa berpikir tentang kerajaan Allah, tentang sesama, menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita. Hanya orang yang mengalami kemerdekaan sejati bisa berpikir tentang bangsa, bisa berpikir tentang dunia. Ketika kita kembali merayakan HUT RI ke-80, mengingatkan kita bahwa kemerdekaan sejati adalah menjalani kehidupan yang mencerminkan kebenaran Tuhan, kekudusan Tuhan, dan keadilan Tuhan. Serta terlibat dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Saudara, kalau lihat kondisi kan kita mesti jujur lah ya. Sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita punya pengharapan, bahkan kita punya tanggung jawab. Jangan cuma mengutuki kegelapan, Indonesia gelap, Indonesia gelap. Tetapi pepatah Cina mengatakan, lebih baik menghidupkan sebuah lilin daripada mengutuki kegelapan. Dan bukankah itu juga panggilan kita sebagai orang Kristen? Jadilah garam, jadilah terang. Hanya saudara yang sudah merdeka sejati, jadi hamba kebenaran, saudaralah orang-orang yang Tuhan pakai membangun bangsa kita. Saya tutup dengan sebuah cerita tentang kemerdekaan. Kemerdekaan dari perhambaan. Ada sebuah kisah tentang pelelangan budak di dekade 1850-an. Memang terjadinya di Amerika. Pada masa itu masih lazim terjadi perdagangan budak yang tidak berperi kemanusiaan. Manusia dijual begitu rupa. Lalu kemudian budak itu bisa diperlakukan apa saja oleh orang yang membelinya. Ada seorang laki-laki sedang berjalan-jalan di pasar ketika dilihatnya sejumlah lelaki kaya menawar seorang budak yang ketepatan gadis cantik. Tawaran mereka terus naik hingga nilainya jauh melebihi harga normal budak pada saat itu. Dan setiap lelaki yang menawar menatap si gadis dengan pandangan rakus. Lelaki yang menonton itu pun tidak tahan lagi. Ketika ia mendengar perkataan mereka dan apa yang akan mereka lakukan terhadap budak gadis malang itu. Dia tidak bisa tinggal diam. Akhirnya apa? Dia ikut pelelangan. Lelaki itu pun akhirnya angkat bicara dengan mengajukan penawaran. Jumlahnya 2 kali lipat dari tawaran terakhir. Padahal tawaran terakhir pun sudah gak masuk akal saudara. Lelang pun langsung ditutup. Dan si gadis diserahkan kepadanya. Tetapi rasa benci memenuhi sorot mata gadis itu. Mungkin dia pikirnya lepas dari mulut singa,
masuk mulut buaya. Namun lelaki itu kemudian membawa si gadis ke sebuah kantor pengacara di seberang jalan. Setelah berbicara sebentar, lelaki itu menoleh kepada si gadis dan menyerahkan beberapa lembar dokumen kepadanya. Ini dokumen kebebasanmu, katanya. Kamu sudah bebas. Kebencian mendadak berubah pada wajah gadis itu, langsung lenyap. Dia ganti dengan kekagetan luar biasa. Anda membeli saya untuk membebaskan saya? Ya, jawab si lelaki. Kamu sudah bebas. Si gadis langsung bersujud dan menangis di bawah kaki pria yang membelinya itu. Dan kemudian dia berkata, Tuhan, Anda membeli saya untuk membebaskan saya. Yang saya inginkan dalam hidup ini hanyalah menjadi milik Tuhan. Kalau gadis yang dibeli oleh Tuhan yang baik, gadis itu rela, tunduk, taat, sekarang kau Tuanku. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara bersedia memberikan seluruh hidupmu kepada Yesus yang telah memberikan seluruh hidupnya bagi saudara untuk membebaskan saudara dari belenggu dosa? Kiranya kita menjawab hal ini di dalam perenungan kita, di dalam keseharian kita, yang berkata, Tuhan terima kasih, kau merdekakan aku, dan tidak ada kerinduan lain. Aku cuma mau jadi milikmu, Tuhan yang sudah mati bagiku. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kemerdekaan sejati yang kau berikan. Bukan merdeka melakukan apa saja yang kami mau, tetapi merdeka untuk tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan. Dan terima kasih, Tuhan kami bukan Tuhan yang bengis, yang semena-mena, yang bahkan mematikan kami seperti dosa. Tetapi Engkau Tuhan yang adalah penebus kami, yang bahkan menyerahkan hidupmu supaya kami yang harusnya binasa boleh hidup. Maka biarlah tidak ada kerinduan lain di hidup kami selain mengatakan, Tuhan, kami siap jadi hamba-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, mengabdikan seluruh hidup kami kepada Tuhan yang sudah menyerahkan segalanya bagi kami. Tolong kami bukan cuma menghayati firman, tetapi menghidupinya dalam keseharian kami. Di gereja ini ada orang-orang yang benar-benar rindu hidup menjadi hamba-hamba kebenaran, hamba-hamba Allah. Terima kasih, kami bersyukur untuk bangsa kami yang Tuhan berkati 80 tahun. Dan kiranya Tuhan terus memberkati bangsa kami secara khusus dalam berbagai pergumulan yang terjadi saat ini. Tolong kami, bagian dari bangsa ini yang juga mengalami kemerdekaan, kami pun boleh membawa terang Kristus, menyinari kegelapan, menjadi berkat di mana Tuhan hadirkan kami. Sekali lagi terima kasih, tolong kami bukan cuma jadi pendengar yang setia, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.